Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Inaya dengan NPM 2021 13500070. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Yang pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Huri Suhendri selaku dosen mata kuliah seminar proposal. Saya hormati dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing materi saya, Ibu Yuan Andini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anik Pujiati selaku dosen pembimbing teknik saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Disposisi Matematis Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis. Matematika adalah ilmu yang mempelajari pola, struktur, ruang, dan keterkaitan besaran numerik antara objek. Hal ini melibatkan penggunaan penalaran logis untuk mengembangkan teorema-teorema dan menarik kesimpulan tentang sifat-sifat dasar objek yang dipelajari. Salah satu tujuan pembelajaran matematika menurut NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics adalah kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara matematis, atau bisa kita sebut dengan kemampuan komunikasi matematis, di mana kemampuan komunikasi matematis ini memiliki peranan penting, yaitu terdapat dua alasan. Pertama adalah matematika sebagai bahasa, di mana matematika tidak hanya dijadikan alat menemukan pola maupun grafik, tetapi juga dijadikan untuk menyampaikan ide maupun gagasan konsep-konsep matematika. Matematika sebagai aktivitas sosial, di mana aktivitas sosialnya ini terjadi ketika interaksi siswa dengan siswa maupun interaksi siswa dengan guru ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA Pembangunan 3 YPI, diketahui bahwa nilai rata-rata ujian tengah semester siswa kelas 10 masih berada di bawah KKM, di mana nilai KKM adalah 75 dengan nilai rata-ratanya 72,6. Adapun urgensi penelitian ini diperkuat oleh fakta bahwa siswa masih kesulitan dalam menyampaikan ide maupun gagasan secara matematis, ataupun siswa kesulitan dalam merepresentasikan grafik maupun tabel, dan siswa kesulitan dalam mengkomunikasikan atau mengekspresikan permasalahan matematika ke dalam rumus maupun notasi matematika. Terdapat 3 jawaban siswa yang diperoleh dari guru matematika di SMA Pembangunan 3 YPI, bahwa siswa ini mampu memenuhi setiap langkah demi langkah untuk menghitung median. Tetapi diketahui siswa A ini kurang dalam mengekspresikan permasalahan ke dalam rumusnya. Kemudian untuk siswa B dan siswa C juga langsung pada langkah akhir, yaitu menghitung nilai median, di mana siswa B dan siswa C ini kurang dalam kriteria menulis atau written text, di mana siswa A, siswa B dan siswa C kurang dalam menyampaikan ide permasalahan ke dalam setiap langkah demi langkah untuk menentukan nilai median tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada guru matematika di SMA Pembangunan 3 YPI adalah diketahui siswa ini tidak minat dalam pembelajaran matematika. Siswa merasa jenuh dan tidak fokus dalam pembelajaran matematika. Siswa ini juga tidak tekun atau jarang mengerjakan tugas-tugas harian yang telah diberikan oleh guru. Sekalipun diberikan tugas, siswa juga terlalu mengundurkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa adalah disposisi matematis siswa juga tergolong rendah. Disposisi matematis adalah kecenderungan siswa dalam berpikir secara positif untuk menanggapi pembelajaran matematika. Selanjutnya, batasan masalah pada proposal penelitian ini. Yang pertama, responden penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri di Kecamatan Tambun Utara. Kemudian materi yang digunakan dalam tes kemampuan komunikasi matematis adalah SPLTP atau Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Dan penelitian ini akan dilakukan pada tahun ajaran 2024-2025, yaitu pada semester genap. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh antara disposisi matematis terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 10 SMA Negeri di Kecamatan Tambun Utara.
Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 10 SMA Negeri di Kecamatan Tambun Utara. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Pertama adalah kegunaan teoritis, di mana kegunaan teoritis ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa mendatang. Kegunaan secara praktis. Pertama, bagi siswa akan dijadikan sebagai masukan dalam pembelajaran agar meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dengan mengembangkan disposisi matematis mereka dalam belajar matematika. Kemudian bagi guru dan sekolah sebagai salah satu sumber informasi terkait perlunya peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika. Lalu bagi peneliti sendiri adalah sebagai bentuk pemahaman baru tentang dunia pendidikan sebelum menjadi guru di masa depan. Dan terakhir, bagi peneliti lain adalah sebagai bahan acuan untuk mengembangkan penelitian yang serupa di masa yang akan datang. Yang pertama ada kajian teori pada kemampuan komunikasi matematis. Menurut Khadijah 2018, kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan dasar yang membantu siswa membangun pemahamannya terhadap konsep-konsep matematis. Kemudian adapun menurut Halimah dan Rahmi pada tahun 2020, kemampuan komunikasi matematis ini merupakan kecakapan siswa dalam proses penyampaian ide, konsep, atau gagasan matematik melalui gambar, grafik, kalimat, persamaan angka, dan tabel. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis ini adalah kemampuan siswa untuk menyatakan dan menafsirkan ide-ide matematika baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi matematis memberikan kemudahan untuk siswa dalam berkomunikasi, karena komunikasi matematis berkaitan dengan berbicara, menulis, mendengar, dan membaca, sehingga dapat membantu siswa membangun pemahaman terkait konsep-konsep matematis. Adapun dimensi kemampuan komunikasi matematis, yang pertama ada menulis atau written text, di mana siswa mampu menyampaikan ide matematis, membuat model matematika, dan penarikan kesimpulan suatu permasalahan secara tulisan maupun lisan. Kedua, ada menggambar atau drawing, yaitu siswa mampu merepresentasikan benda-benda nyata, grafik, atau diagram ke dalam ide matematika. Ketiga, ada ekspresi matematika atau mathematical expression, di mana siswa mampu mengekspresikan berbagai ide matematika secara tepat ke dalam simbol atau notasi matematika. Kajian teori disposisi matematis. Menurut Kilpatrick dan kawan-kawan dalam Alpha Risi tahun 2022, disposisi matematis adalah kecenderungan untuk mempelajari matematika dengan baik, menganggap sebagai sesuatu yang bermanfaat, percaya bahwa siswa tekun dan ulet akan menghasilkan hasil yang baik, dan bertindak sebagai pembelajar dan pekerja matematika yang efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku percaya diri, tekun, gigih, ingin tahu, berpikir fleksibel, dan minat dalam matematika ditunjukkan oleh disposisi matematis, di mana disposisi matematis ini juga menunjukkan kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang positif saat belajar matematika. Adapun dimensi disposisi matematis yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada percaya diri. Siswa akan percaya diri atas jawaban mereka dalam menyampaikan ide matematisnya, merepresentasikan benda-benda nyata, grafik atau diagram, dan percaya diri atas kemampuan mengekspresikan permasalahan ke dalam rumus-rumus. Ada berpikir fleksibel, di mana siswa mampu mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencari berbagai cara lain untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, ada rasa ingin tahu. Siswa akan menunjukkan minatnya yang tinggi pada matematika dan memiliki daya temu dalam mengerjakan tugas matematika. Yang keempat, tekun, menunjukkan kegigihan dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian yang kelima ada refleksi, mengevaluasi proses berpikir dan kinerja matematika untuk peningkatan diri mereka. Lalu yang keenam ada aplikasi matematika, di mana siswa mampu menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari maupun pada bidang lainnya.
Selanjutnya ada penelitian relevan. Penelitian relevan yang pertama yang dilakukan oleh Wijayanti dan Alimin pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Disposisi Matematis terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa. Pada penelitian ini diketahui bahwa hasilnya menunjukkan pengaruh tetapi tidak signifikan, bahwa disposisi matematis ini hanya berpengaruh sebesar 4% untuk peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. Selanjutnya ada penelitian oleh Siregar dan Asmin pada tahun 2023 dengan judul penelitian Pengaruh Disposisi Matematika terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMA Negeri 4 Kisaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara disposisi matematis dan kemampuan komunikasi matematis siswa. Disposisi matematis ini berkontribusi sebesar 77% atas peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. Dengan persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 20,608 plus 0,817X. Artinya, setiap satu kenaikan disposisi matematis akan mempengaruhi peningkatan kemampuan komunikasi matematisnya sebanyak 0,817. Selanjutnya ada penelitian oleh Diningrum dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul penelitian Hubungan Disposisi Matematis terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa kelas 7 di SMP Negeri 24 Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara disposisi matematis dengan kemampuan komunikasi matematis siswa. Sebanyak 34,94% bahwa disposisi matematis ini berkontribusi dalam peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa. Selanjutnya, kerangka pemikiran atau kerangka berpikir yang diketahui bahwa disposisi matematis ini dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis. Siswa dengan kecenderungan sikap percaya diri, tekun, berpikir fleksibel, dan minat dalam matematika pasti mampu menyampaikan pendapat atau ide tentang konsep matematika kepada orang lain. Disposisi ini mendukung komunikasi yang lebih baik karena siswa dapat lebih berani, terbuka terhadap refleksi diri, dan mampu menyesuaikan pendekatan saat menjelaskan konsep matematis. Adapun gambaran kerangka pemikiran pada penelitian ini yang tersajikan pada PowerPoint, di mana nanti setiap dimensi dari disposisi matematis ini akan diteliti apakah berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis. Di mana dimulai dari percaya diri, kemudian berpikir fleksibel, rasa ingin tahu, tekun, kemudian refleksi, kemudian terakhir aplikasi matematika yang akan diteliti apakah dia berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Selanjutnya ada hipotesis penelitian, bahwa diketahui untuk penelitian ini memiliki hipotesis penelitian yaitu terdapat pengaruh X terhadap Y, ataupun terdapat pengaruh disposisi terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMA. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri Kecamatan Tambun Utara dengan sasaran sekolah yaitu SMA Negeri 1 Tambun Utara dan SMA Negeri 2 Tambun Utara. Rencana waktu dan jadwal pelaksanaan penelitian ini adalah sekitar 4 bulan sampai 5 bulan, yaitu dimulai daripada bulan Maret sampai dengan Juli di tahun 2025 yang akan datang. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei korelasional. Penelitian ini menggunakan perhitungan statistik untuk mengukur hubungan atau besarnya pengaruh antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, desain penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh disposisi matematis terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Dengan desain penelitian seperti gambar yang tersajikan, yaitu hubungan X terhadap Y, di mana nantinya akan dicari apakah ada hubungan atau tidak. Kemudian dicari besarnya pengaruh dari X terhadap Y, di mana X-nya adalah disposisi matematis dan Y-nya adalah kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya, subjek penelitian dimulai dari populasi, di mana populasi target penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 di Kecamatan Tambun Utara, dengan populasi terjangkaunya adalah seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri Kecamatan Tambun Utara, yaitu SMA Negeri 1
Tambun Utara dan SMA Negeri 2 Tambun Utara menggunakan rumus Lovin, di mana rumusnya N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar dikalikan dengan alfa yang dikuadratkan, di mana N kecil ini adalah ukuran sampelnya nanti dan N besar adalah populasi dan alfa atau taraf persentasi pada batas kesalahan yang diperkenalkan, yaitu biasanya sebanyak 5% atau 0,05. Kemudian teknik pengambilan sampel. Untuk penentuan kedua sekolah pada Kecamatan Tambun Utara ini menggunakan purposive sampling, di mana peneliti telah menentukan tujuan dari penelitian ini sehingga dapat ditetapkan bahwa populasi ataupun sampel yang akan dipilih pada penelitian ini adalah kedua sekolah tersebut. Kemudian sampel random sampling untuk menentukan jumlah sampel setiap sekolah yang akan digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama menggunakan angket. Angket digunakan untuk mengukur disposisi matematis dari setiap siswa, di mana pertanyaan atau pernyataan pada setiap angketnya nanti itu berpacu pada indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu terdapat 6 dimensi, yang dimana dimulai dari percaya diri, berpikir fleksibel, rasa ingin tahu, kemudian ada tekun, dan refleksi, dan terakhir ada aplikasi matematika. Selanjutnya yang kedua ada tes tertulis. Tes tertulis ini digunakan untuk memperoleh data skor kemampuan komunikasi matematis siswa. Nanti siswanya akan diberikan sebanyak 5 soal terkait SPL-TV atau sistem persamaan linear 3 variabel yang telah diuji atas validitasnya dan reliabilitasnya. Selanjutnya instrumen penelitian. Dimulai dari angket disposisi matematis, diketahui bahwa kisi-kisinya ada sebanyak 30 pernyataan, di mana sebanyak 15 pernyataan positif dan 15 pernyataan negatif dengan dimensi yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 6 dimensi. Dimulai dari percaya diri, indikatornya adalah menyampaikan ide dan menyelesaikan masalah matematika dengan rasa percaya diri. Kemudian ada berpikir fleksibel, di mana indikatornya adalah mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencari cara lain untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian ada rasa ingin tahu, dengan indikator menunjukkan minat yang tinggi pada matematika dan memiliki daya temu dalam mengerjakan tugas matematika. Kemudian ada tekun, dengan indikator menunjukkan kegigihan dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas matematika. Kemudian ada refleksi, dengan indikator mengevaluasi proses berpikir dan kinerja matematika untuk peningkatan diri siswa. Kemudian terakhir ada aplikasi matematika, dengan indikator menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari maupun pada bidang lainnya. Selanjutnya, instrumen penelitian dengan kisi-kisi tes tertulis kemampuan komunikasi matematis siswa. Dengan kompetensi dasar, yaitu menerapkan SPL-TV untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan hubungan antar variabel. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan SPL-TV dan mengkomunikasikan solusi yang diperoleh dengan bahasa yang tepat, di mana ranah kognitif ini hanya dari C1 sampai dengan C5, dimulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Untuk indikator materinya pun terdapat 3 indikator, yaitu memahami situasi permasalahan dan menyusun sistem persamaan linear yang tepat, yaitu dengan ranah kognitif C1 dan C2. Kemudian menerapkan metode yang sesuai, substitusi, eliminasi, maupun membuat grafik untuk menyelesaikan permasalahan dengan ranah kognitifnya, yaitu dengan ranah kognitifnya dari C3 dan C4, yaitu menerapkan dan menganalisis. Kemudian ada menganalisis hasil yang diperoleh dan menjelaskan solusi dalam konteks masalahnya. Dengan ranah kognitifnya C5, yaitu mengevaluasi. Dengan skor total yang diperoleh siswa nanti adalah sebanyak 100. Selanjutnya teknik analisis data, dimulai dari statistika deskriptif.
di mana yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel maupun populasi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Dengan kata lain, statistika deskriptif ini hanya menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan membuat grafik. Selanjutnya, uji persyaratan. Yang pertama dilakukan normalitas. Setiap variabel, yaitu variabel X maupun Y, akan diuji kenormalannya. Kemudian dilanjut dengan uji linearitas, di mana apakah kedua variabel tersebut berpola linear. Dan terakhir, menguji hipotesis, yang mana melakukan analisis korelasi untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak antara variabel X dengan Y. Kemudian, analisis regresi untuk mendapatkan persamaan regresi linear dan mengetahui besar pengaruhnya disposisi matematis terhadap kemampuan komunikasi matematis. Sekian pemaparan materi dari proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi audiens yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.